teman-teman yang nggak pengen belajar tentang yoyo, nggak ada salahnya teman-teman nonton video ini, karena kita bakalan kenalan tentang dunia yoyo. Mungkin banyak teman-teman bisa perhatiin, mungkin tutorial di channel-channel lain ya banyak ya, tapi mungkin nggak menjelaskan sedetail ini. Habis silangin talinya ke depan, jepit, terus tarik kayak gini teman-teman. Pokoknya ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Nah, pada video kali ini saya mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun 2023 apa yang sedang kalian cita-citakan semoga bisa terwujud, dan kita juga bisa belajar dari apa yang sudah kita lewati di tahun 2022. Ya, mungkin agak beda dari video-video sebelumnya. Kenapa? Karena biasanya saya tag video itu di luar ruangan. Nah, tapi sekarang saya baru bisa tag video di sini. Ya, dan ini cuma sekedar background, ini bukan punya saya. Oke, skip, lanjut. Ya, pada video kali ini saya bukan mau mereview barang, tapi saya mau kasih tips tutorial bagi teman-teman yang mungkin pengen tahu tentang dunia yoyo, atau teman-teman yang mungkin baru aja belajar tentang ya yoyo itu apa sih, mainnya itu gimana sih. Atau mungkin juga teman-teman yang nggak pengen belajar tentang yoyo, nggak ada salahnya teman-teman nonton video ini, karena kita bakalan kenalan tentang dunia yoyo. Mungkin banyak teman-teman yang berpikir yoyo itu cuma mainan anak kecil. Kalau semisalnya yoyo buat anak kecil lah, silahkan abang-abang atau neng-neng atau teteh-teteh bisa main, ya monggo di spill trik-triknya kalau emang yoyo adalah mainan khusus untuk anak kecil. Nah, oke, langsung saja kita ke pembahasannya teman-teman. Ya, di tutorial kali ini saya menggunakan yoyo Ziri Snaptis. Kalau teman-teman belum nonton reviewnya, teman-teman boleh klik video yang kayak gini. Dan juga saya pakai tali bikinan sendiri. Kalau teman-teman pengen tahu cara bikin tali yoyo, ya kalian tinggal nonton video yang kayak gini, atau tinggal klik linknya di deskripsi teman-teman. Ya, jadi tutorial kali ini tuh menurut pribadi saya, kalau misalnya ada penjelasan saya yang mungkin masih kurang atau gimana, atau mungkin teman-teman punya pendapat lain, silahkan curhat-curhat kolom komentar. Ya, anggap aja di sini kita sama-sama belajar buat nambah wawasan teman-teman. Nah, untuk tipsnya atau tutorialnya itu saya bagi jadi 6 bagian. Oke, jadi langsung aja kita ke tips yang pertama setelah yang satu ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang pengen belajar ini, tips yang pertama yaitu adalah ya, oke, ini adalah tips yang no debat. Percuma kalau kalian nggak punya ini. Ya, untuk tips yang nomor 2, teman-teman harus ngukur panjang si tali yoyo ini. Panjang rata-rata si tali yoyo ini sebenarnya ini menyesuaikan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nyaman pakai tali yang panjang, ya silahkan. Kalau yang pendek juga nggak apa-apa. Ya, tapi kalau misalnya baru belajar, saya saranin talinya nggak usah panjang-panjang ya. Mungkin sekitar 110 sampai 120 cm aja teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah ngukur panjang si talinya, sekarang lanjut ke tips yang ketiga, yaitu adalah cara menggulung tali ke si yoyonya teman-teman. Ya, jadi sebelumnya kita pasang dulu ke si yoyonya. Ya, sekedar info, kalau teman-teman mau masang si tali yoyo ke yoyonya itu nggak usah dibuka tutup ya, takutnya dol atau halus baut dalamnya. Teman-teman cukup pelintir kayak gini nih, sampai jadi kayak gini. Nah, tinggal masukin ke si yoyonya teman-teman. Nah, udah beres. Pasti kalau misalnya di tali yoyo nih, kalau misalnya teman-teman beli di toko-toko atau mungkin bikin sendiri ya, di ujung yoyonya itu pasti teman-teman harus bikin kayak gini nih. Nah, biasanya kalau ya zaman dulu tuh di sininya tuh masih pakai karet yang dimasukin ke jari. Nah, sekarang itu sebenarnya nggak usah ribet-ribet itu, karena di sisi lain karet juga bisa putus kalau kita ngelemparnya kenceng. Daripada teman-teman kalau pas waktu pertama ngelempar terus tiba-tiba talinya putus duar gitu kena kaki. Nah, mendingan kalian pakai cara ini. Nah, ini kan ada lubang nih. Nah, teman-teman tinggal ambil tali yang ini nih, satu ini nih. Nah, tinggal masukin deh, terserah mau di jari telunjuk atau jari tengah atau jempol pun kalau kalian nyaman nih silahkan, tapi saya lebih nyamannya lagi di jari tengah lah biar triknya itu gampang. Oke. Nah, mungkin teman-teman berpikir cara gulung yoyo ya tinggal digulung-gulung kayak gini aja kan. Nah, tapi beda, yoyo ini adalah tipe yoyo unresponsive, atau di dalam yoyo ini tuh ada bearingnya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau gulung dengan cara kayak gini, sampai lebaran monyet pun teman-teman nggak bakalan selesai. Macam tak betul je budak ni. Karena dalam bearingnya itu ikut muter. Nah, jadi gimana solusinya? Nah, kayak gini gampangnya. Nah, kebetulan saya bukan kidal ya. Kalau kidal kan kiri dari lahir. Nah, kalau saya ini kanan dari lahir berarti. Ya, oke, jadi kayak gini. Si yoyo itu dipegang sama tangan kiri nih. Cara simpelnya ya. Nah, terus dipindah ke tangan sebelah kanan. Nah, terus tinggal ditarik kayak gini teman-teman. Nah, terus teman-teman taruh ke bawah kayak gini. Nah, bikin kayak huruf V. Baru digulung pelan-pelan. Kalau bisa ini sambil dipencet ya, biar talinya itu nggak keikut. Nah, ya, untuk cuplikannya kayak gini teman-teman. Nah, jadi untuk awalannya si yoyo itu kita pegang pakai tangan kiri, tapi kalau kalian kidal ya menyesuaikan aja. Setelah itu kita pindahin ke tangan kanan kayak di video ini teman-teman. Nah, terus teman-teman posisiin yoyonya tuh kayak gini, usahakan jaga keseimbangan biar si yoyo nggak jatuh ke bawah kayak gini.
cara antisipasi biar si yoyo nggak jatuh, biar seimbang itu teman-teman posisiin si tali membentuk huruf V. Otomatis yoyo bakalan seimbang. Dan jangan lupa ujungnya kalian pencet pakai tangan kiri kalian ya. Dan tarik talinya perlahan pakai tangan kanan kalian sampai mentok dan bisa ditangkap sama tangan kiri kalian. Yap, sisanya tinggal digulung. Kalau masih bingung tinggal pause terus ulangi lagi tutorial yang tadi teman-teman. Dan ini bagian yang paling penting, posisi akhirnya harus kayak gini teman-teman. Jangan sampai kebalik. Kalau kalian kebalik posisinya kayak gini, kalau kalian melempar, otomatis putaran si yoyo bakalan ke belakang. Ya itu nggak bener. Harusnya itu putaran yoyo ke depan. Mungkin kelihatannya sepele, tapi itu berpengaruh banget buat permainannya. Yang harusnya ke depan malah jadi ke belakang. Jadi biasain kalian pegang yoyonya itu kayak gini teman-teman. Nah ini teman-teman bisa perhatiin, mungkin tutorial di channel-channel lain ya banyak ya, tapi mungkin nggak menjelaskan sedetail ini. Kenapa? Karena bagian ini juga menurut saya itu penting. Nah, nanti saya bakalan jelasin fungsinya. Nah oke, kurang lebih tips yang ketiga udah jelas ya. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, teman-teman bisa di pause terus diputar ulang aja videonya sampai teman-teman paham. Mungkin ada juga yang berpendapat, ya elah bang, cara gulung tali yoyo tuh tinggal kayak gini doang gitu. Nah sebenarnya nggak salah, cuma takutnya si talinya tuh jadi kusut. Takutnya malah pas waktu kalian ngelempar ke bawah, malah yoyonya tuh balik ke atas. Kena kepala kalian kan rasanya. Oke, kita lanjut ke tips yang berikutnya. Nama tips atau trik kali ini yaitu adalah throw. Throw itu dalam bahasa Inggris kalau nggak salah itu tentang melempar gitu ya. Ya sebenarnya cara ngelempar yoyo itu ada, kalau nggak salah pengembangannya ada 4, tapi karena kita belajar yang paling dasar banget, kita belajar lemparnya tuh pakai throw yang kayak gini dari depan. Ada saatnya nanti throw dari belakang atau juga throw untuk trik horizontal di video berikutnya. Nah kayak gini cuplikannya nih. Nah ini posisi air yang tadi. Cara throw yang benar itu kalian lemparnya tuh telapak tangannya menghadap ke atas, jangan ke bawah kayak gini karena putarannya bakalan ke belakang. Kalau teman-teman telapak tangannya menghadap ke atas, otomatis putaran si yoyo bakalan ke depan. Nah jadi kalau misalnya mau lempar, kalau misalnya yoyonya takut kena lantai atau mentok ke bawah, kalian bisa bantu pakai tangan kiri kalian dan usahain lemparnya tuh ke arah sini, jadi ketahan sama tangan kiri kalian. Nah teman-teman posisiin yoyo di garis lurus kayak gini. Kalau teman-teman lempar ke depan, usahakan sampai si yoyonya muter. Mungkin untuk yang pertama kali ini bakalan susah, entah itu miring ataupun apa. Tapi kalau teman-teman belajar semua, pasti teman-teman bakalan bisa ngelakuin throw ini teman-teman. Nah oke, ini masih tips atau trik yang tadi. Setelah kalian berhasil throw atau lempar yoyo kayak gini, itu bakalan terjadi yoyonya itu muter atau bisa dibilang long slipper. Ya, long slipper itu gimana caranya si yoyo kalian itu berputar seberapa lama gitu. Nah jadi si long slipper ini berpengaruh banget. Kalau misalnya teman-teman thrownya bener atau lemparnya bener, si yoyo ini bakalan muter lama sampai waktunya berhenti. Nah trik yang sekarang namanya yaitu adalah trapeze. Trik trapeze ini juga bisa dibilang core of the core atau inti dari inti ya. Kalau teman-teman bisa yang namanya trapeze, teman-teman itu bakalan banyak ngembangin trik-trik yang menggunakan si trapeze ini teman-teman. Nah triknya kayak gini nih teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah trik yang namanya trapeze. Kalau kalian udah bisa throw, otomatis bakalan ada yang namanya long slipper. Cara untuk melakukan trapeze itu ada dua. Yang pertama yaitu adalah teman-teman bisa ikutin cara yang saya bikin. Taruh tali yoyo di sela-sela antara jari telunjuk sama jari tengah, terus putar si yoyo sampai mendarat di tali yang satunya lagi. Nah kayak gini teman-teman. Nah ini yang dinamakan trapeze. Kelihatannya simple, tapi kalau teman-teman baru mulai itu bakalan susah banget kelihatannya. Itu cara yang pertama lah. Sekarang cara yang kedua itu dengan cara mengayun si yoyonya sampai mendarat kayak gini teman-teman. Teman-teman bisa aplikasiin, terserah mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Kalau teman-teman udah terbiasa, teman-teman bisa ulangi kayak gini sampai teman-teman benar-benar lancar. Tapi jangan sekali-sekali kalian trapeze pakai cara yang kayak gini, karena itu nggak bakalan jadi, karena itu susah banget. Kalau posisinya aja kayak gini teman-teman. Nah jadi gimana teman-teman? Dari tips yang pertama sampai tips yang sekarang, katanya mainin benda ini itu tidak semudah itu Suneo. Ya oke, langsung aja kita ke tips atau trik yang terakhir, yaitu adalah bind. Nah untuk yoyo zaman dulu ya, atau ya mungkin yoyo kayu atau ya biasa, yoyonya tuh kalau setiap ditarik kayak gini tuh bisa naik teman-teman. Nah ini ya yang saya pakai itu adalah yoyo jenis unresponsive atau yoyonya tuh nggak bakalan bisa naik. Sekalipun kita lemparin ke atas kayak gini tuh nggak bakalan bisa naik. Nah cara naiknya itu gimana? Yaitu pakai cara bind. Ya caranya ya gampang-gampang susah ya. Jadi teman-teman tuh harus bisa trapeze dulu. Ya misalnya kalau teman-teman nggak bisa trapeze, teman-teman bisa pakai cara kayak gini nih. Nah saya biasa bilang trapeze gadungan. Nah cuplikan detailnya nih kayak gini teman-teman. Nah jadi teman-teman kalau mau belajar trapeze itu harus bikin ulang-ulang kayak gini terus sampai benar-benar pas. Atau kalau misalnya biar gampang, teman-teman bisa gulung talinya biar lebih pendek dan jauh lebih gampang. Kayak gini pokoknya. Ya untuk trik yang terakhir yaitu adalah bind. Kalau misalnya teman-teman mau bind, otomatis ada throw, long slipper, dan teman-teman juga harus bisa yang namanya trapeze tadi teman-teman. Ya seperti yang udah saya bilang tadi, tip yoyo ini tuh adalah unresponsive. Jadi cara bind atau cara gulungnya itu harus pakai trik teman-teman. Nah oke, yang harus teman-teman lakukan yaitu adalah bikin huruf V lagi kayak tadi dari trapeze. Usahakan tangan kanan itu talinya jauh lebih pendek daripada tangan kiri ya. Lalu disilain kayak gini teman-teman.
Nah setelah udah silang kayak gini, tarik talinya pakai tangan kanan kalian dan jangan lupa jepit pakai tangan kiri. Kombinasiin gerakannya sampai si yoyo tuh bisa kegulung kayak gini teman-teman. Nah ini sekali lagi ya, kalian trapeze, silangin talinya ke depan, jepit, terus tarik kayak gini teman-teman. Pokoknya gerakan tangannya tuh kayak naik turun gitu lah. Teman-teman bisa timing sendiri sampai teman-teman nemu titik pasnya si yoyo ini biar bisa bind. Nah tapi nih kalau misalnya teman-teman nggak bisa trapeze, teman-teman bisa pakai cara yang simple ini. Teman-teman pakai trapeze gadungan yang udah saya kasih tahu tadi. Nah jadi harus hati-hati nih kalau misalnya mau trapeze ini, teman-teman harus pas. Kalau putarannya ke depan, trapeze-nya juga harus dari depan. Jangan sampai kebalik. Kalau putarannya ke belakang, baru teman-teman trapeze-nya dari belakang kayak gini teman-teman. Ya pokoknya caranya kayak tadi, tinggal teman-teman silangin terus tarik. Ya tapi kalau lebih baiknya lagi teman-teman belajar trapeze karena itu jauh lebih baik. Nah jadi kayak gitu teman-teman. Nah gimana? Apa teman-teman masih berasumsi si yoyo ini cuma buat anak kecil? Ya mungkin kalau misalnya yoyonya dari kayu yang cuma naik turun doang gitu, masih manuk akal. Ya tapi itu sebenarnya permainan udah zaman dulu banget. Sekarang yoyo ini udah didesain secara modern atau permainannya juga udah tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi. Ya kurang lebih kayak gitu teman-teman. Ya oke, kurang lebih 6 tipsnya itu ya kayak tadi. Sebenarnya ke 5 tips sih, cuma yang satu lagi tuh ya tergantung niat teman-teman aja. Kalau memang teman-teman niat ya silahkan belajar, kalau nggak niat ya nggak usah, percuma yoyonya kalian banyak, kalau nggak ada niat ya nggak bakalan jadi. Ya udah kurang lebih kayak gitu teman-teman. Itu penjelasan dasarnya atau cara gampangnya. Misalnya teman-teman baru pertama kali belajar, pengen tahu gimana sih cara ngelempar, cara gulung, ya kurang lebih kayak tadi. Sebenarnya pengembangan di dunia yoyo itu banyak banget. Ya mungkin di video berikutnya bakalan saya jelasin. Mungkin gimana cara trapeze yang enak atau gimana, atau mungkin cara lempar, cara gulung, itu bakalan banyak banget materinya di permainan yoyo ini teman-teman. Saya Dims dari channel Dims Yokuber mau ngucapkan makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Ya sekali lagi kalau misalnya masih ada kendala atau mungkin masalah yang masih kalian bingung dari penjelasan yang udah kalian dengerin ini, silahkan coret-coret kolom komentar di bawah. Nah terus juga mungkin abang-abang atau neng-neng yang jauh lebih profesional, silahkan taruh pendapat teman-teman semuanya biar kita sama-sama belajar. Karena yang udah saya jelasin tadi bukan berarti saya ini udah profesional atau apa, enggak. Saya juga masih sama-sama belajar sama seperti teman-teman semuanya. Jadi ya ayolah sama-sama belajar, berbagi ilmu di channel ini. Oke, kalau teman-teman suka sama video ini silahkan klik jempol ke atas. Kalau misalnya nggak suka nggak apa-apa, dislike aja. Dan jangan lupa tombol merahnya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.